Oke, assalamualaikum teman-teman. Eh, Video sekarang gue mau cerita teman-teman. Jadi gue mau membahas masalah pemasangan yang tidak standar ya. Jika pemasangan AC tidak standar, siapa yang akan dirugikan? Ada dua pihak yang akan dirugikan jika AC dipasang dengan tidak standar. Lalu ada dua pihak yang akan diuntungkan jika AC dipasang dengan tidak standar, teman-teman. Jadi eh, AC. AC itu pemasangan itu harusnya ada prosedur yang benarnya ya teman-teman. Terutama di proses pemakuman. Nah ini banyak sekali teknisi yang pasang itu asal-asalan teman-teman. Asal dingin tinggal udah ya. Dia nggak memikirkan awet apa enggaknya si orang ini bodoh amat ya. Terutama untuk teknisi-teknisi toko ya, teknisi toko AC. Mereka bisa pasang terus dingin, vakum nggak dipakum. Proses vakum itu teman-teman emang nggak langsung rusak teman-teman, nggak langsung rusak ya, jadi butuh waktu. Banyak teknisi di luar sana, gue udah pasang AC udah 100 unit, sekarang udah setahun, udah 6 bulan, udah setahun, udah 2 tahun dingin aja nggak masalah, nggak dipakum. Nah itu salah teman-teman. Jadi AC yang nggak dipakum itu memang nggak langsung rusak ya, itu butuh waktu paling nggak ya 2 tahun 3 tahun. Itu kompresornya loyo. Karena apa butuh waktu? Karena jika AC nggak divakum, oli oli AC sekarang kan sintetis. Nah udara yang terjebak itu untuk berubah jadi air, udara untuk berubah jadi air apa sih kalau udara itu CO2 ya, CO2. Kalau air itu HO, H2O, pokoknya gitulah ya. Jadi kita nggak usah pakai bahasa fisika lah, bingung ya, gue juga bingung. Jadi udara yang terjebak, dari udara untuk berubah jadi air itu butuh proses, butuh waktu ya, butuh waktu. Nah itu butuh waktu. Lalu setelah dia berubah jadi air udara ini, maka air ini akan terkontaminasi dengan oli yang akan terkontaminasi dengan air ya. Nah, oli yang terkontaminasi dengan air ini butuh proses untuk rusak, teman-teman. Butuh proses nggak, jadi nggak langsung rusak. Jadi dia butuh proses berubah warna dulu. Jadi yang tadinya mungkin kuning kayak apa, kayak gula, kayak minyak goreng, terus berubah jadi kayak susu kental manis, susu putih gitu. Lalu terus dibawa berputar-putar dalam sirkulasi di dalam sistem, lalu berubah jadi kental. Setelah kental dia berubah jadi kayak jelly, agar-agar gitu. Lalu setelah berubah jadi kayak agar-agar, dia ngendap lah di bawah dan nggak mampu melumasi apa komponen yang ada dalam kompresor. Nah jadi itu butuh waktu yang agak lama teman-teman. Cuman kalau misalkan AC yang dipasang dengan prosedur yang benar bisa bertahan sampai 10 tahun atau 15 tahun. Nah, kalau AC yang nggak dipakum itu bisa bertahan sekitar ya paling 3 tahun, 4 tahun udah loyo. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu emang butuh proses, nggak langsung rusak. Tapi kan bagi customer, bagi konsumen, kalau AC-nya udah 4 tahun, 5 tahun itu dia udah bingung siapa yang masang pertama itu ya. Emang nggak susah untuk menyalahkan teknisi karena udah kelamaan. Nah, di sini kita akan membahas bahwa jika AC nggak dipasang sesuai prosedur yang kayak tadi ya, terutama pemakuman tadi nggak dipakum, eh, itu siapa yang akan dirugikan? Jika AC itu rusak terlalu cepat atau pemasangannya nggak beres, terus bisa bertahan 1 tahun atau 1 bulan langsung rusak, atau 3 hari langsung rusak, terus dipasang misalkan pakai pipa tipis, terus freon langsung bocor gitu ya. Terus di flaring dengan asal-asalan, flaringannya pecah, akhirnya freonnya bocor, cuman bertahan 2 hari 3 hari. Pas gue beli AC baru, tapi kok sebulan doang dinginnya gitu kan, atau 2 minggu doang dinginnya gitu kan. Ini gue beli AC merek ini nih, merek A, merek C gitu kan, kok cuman dingin
2 hari 3 hari gitu ya. Nah, siapa yang akan dirugikan? Yang dirugikan ya teman-teman, yang dirugikan itu ada dua pihak. Yang pertama adalah customer, si pemakai AC itu sendiri teman-teman, user ya, customer, user, konsumen. Itu dia rugi teman-teman, karena dia udah beli mahal-mahal, terus dibeli, misalkan aku mau beli merek ini, merek ini bagus nih gitu ya, merek ini bagus nih, banyak yang pakai nih, tetangga gue bilang juga ini merek bagus gitu. Bagus nih teman-teman gue, saudara gue semua pakai ini nih, gue belilah jebret. Berapa, 4 juta gitu, jebret, beli 4 juta ya, 4 juta dipasang, nggak lama rusak. Nah, akhirnya rusak, rugilah si customer ini, rugi ya, karena rugi duit, dia udah beli, waktu, tenaga ya. Lalu pihak yang kedua, siapa yang akan dirugikan? Yang akan dirugikan adalah brand AC itu sendiri teman-teman, brand AC sendiri. Jadi nanti pasti customer, si pemakai ini yang merasa kecewa ya, pasti dibilang, AC si ini jelek nih, AC merek ini nih saya pakai cuma 2 minggu jelek. Padahal si customer ini nggak ngerti ya, kalau rusaknya AC itu bukan karena brandnya itu, mereknya itu. Padahal yang merusak AC itu dari si teknisinya ya, teknisinya. Tapi yang akan dibawa-bawa ya merek AC itu, brand AC itu. Brand AC ini, wah ini gue pakai baru 2 minggu dia udah rusak, gue pakai cuma 3 bulan nih rusak, udah nggak dingin, jelek nih gitu kan. Nah, sekarang jika ada pihak yang dirugikan, pasti ada pihak yang diuntungkan teman-teman. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan pertama itu si teknisi sendiri teman-teman, teknisi ya, nanti AC dia datang jebret, oh rusak deh, bisa aja dibayarin sama dia tahu bahwa AC ini masih bagus, dijual lagi, atau dia dapat kerjaan lagi dari bongkar pasang, customernya beli lagi AC baru lagi, dia dapat pekerjaan lagi, bongkar pasang lagi AC itu ya kan. Atau beli dari dia, tukar tambah dari dia. Nah, itu jelas teknisnya untuk. Lalu pihak siapa lagi yang akan diuntungkan jika AC itu cepat rusak karena kesalahan pemasangan? Yaitu tokonya teman-teman, toko AC-nya itu, toko AC-nya enak ya kan, rusak, beli jebret, kok kemarin gue beli AC ini kok rusak sih, tenang, itu merek emang jelek, lo beli pakai ini nih. Lo pakai yang ini, jebret. Kalau dia beli toko lain kan, lo salah beli, ini merek ini nih bagus, jebret, beli lagi yang ini. Akhirnya terus pasang lagi, rusak lagi dengan teknisi yang sama, muter-muter aja terus, itu jelek, salah, lo salah merek, beli merek ini. Jadi yang untung teknisi sama toko ya, dua pihak yang dirugikan dan dua pihak yang diuntungkan. Yang dirugikan ya jelas si customer sama pabrik brand AC sendiri, rugi dong, rugi. Yang diuntungkan jelas teknisi sama si tokonya ya. Oke teman-teman, itu pembahasan kita tentang masalah siapa dua pihak yang dirugikan dan dua pihak yang diuntungkan jika pemasangan AC tidak sesuai standar ya. Bagi yang gak suka silakan kita adu bacot, baku hantam di kolom komentar. Seperti biasa, salam dunia tipu-tipu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.